Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yaitu connect, not just contact. Ya, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami kembali datang. Kami tahu Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman yang hidup. Firman yang akan menghidupkan kami. Firman yang akan menegur dan meneguhkan. Serta meneduhkan kami. Tuhan tolong untuk kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kami. Apa yang harus kami lakukan. Kami sebagai anak-anak-Mu memiliki peran masing-masing. Kami sebagai orang tua. Kami sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak di dalam keluarga. Tuhan tolong kami Tuhan. Untuk kami dengan taat kami mau melakukan kehendak-Mu. Tolong hamba yang dengan segala keterbatasannya Tuhan. Melalui dia Tuhan Engkau boleh nyatakan isi hati-Mu. Kami berdoa, bersyukur dan memohon hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Saudara, connect not just contact. Saudara, di dalam handphone saudara pasti banyak contact number, bukan? Next. Contact number banyak, tapi nggak semua kita connect kan? Karena di situ ada tukang gas, ada tukang beras ya. Lalu kemudian ada mungkin pelanggan saudara yang mana. Saudara tidak connect. Tapi di situ ada nomor kontaknya. Sehingga begini saudara. Kontak itu bisa sewaktu-waktu saudara kontak. Tapi kalau connect, saudara akan punya hubungan yang intens. Yang terus menerus. Saudara, di handphone saya ada kontak number family saya. Tapi mungkin belum tentu 1 tahun saya akan menyapa. Tapi begitu saya punya anak, saya punya suami. Yang tiap hari mungkin saya akan bisa connect. Jadi saudara tahu bedanya saudara. Apa? Ketika orang itu ada belum tentu kita bisa connect. Di rumah anak orang tua. Tahu ada anak di rumah tapi gak connect. Karena si anak terus ada di dalam kamar, dia gak mau keluar. Ya, dia bersembunyi. Lalu kemudian saudara suami istri ngomong udah basa-basi. Lalu kemudian saudara bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Kita tahu Tuhan itu Allah yang maha kuasa, maha baik. Tapi baik buat orang lain, gak baik buat saya. Maka bisa salah paham. Tuhan gak jawab doa saya. Kemarin ada satu bapak-bapak ketika konseling saudara. Dia bilang Tuhan gak jawab doa. Lalu kemudian saudara ketika ada satu hal fakta yang saya bilang, ini jawaban Tuhan. Ya tapi bukan jawaban Tuhan yang saya kepingin. Jadi waktu kamu tanya Tuhan, sebetulnya kamu udah punya list. Ini loh Tuhan jawabannya, jangan lewat dari ini. Lalu siapa yang jadi Tuhan dalam hidupmu? Jadi saudara memang tidak mudah untuk kita connect saudara. Ya, sehingga ada satu buku yang berjudul Parenting with Kingdom Purpose. Saudara Ken Hemphill dan Richard Rouse, dia menulis begini. Orang tua yang kerohaniannya dangkal, dia merasa cukup, yaitu anaknya Kristen, tiap minggu ke gereja, lalu hidup baik-baik saja, jangan macem-macem. Saudara, apa bedanya agama lain? Agama lain juga berpikir yang sama, cuman judul agamanya beda. Lalu tiap minggu dia pergi kemana, lalu hidup baik-baik saja. Saudara, kita bukan seperti itu. Howard Hendricks di dalam bukunya dia bilang gini, keluarga Kristen itu bukan anggota yang memiliki anggota keluarga yang beragama Kristen. Saudara, kekristenan bukan agama, agamawi yang saudara tiap minggu ke gereja. Oh kelihatan dia Kristen, no. Karena kekristenan itu adalah Kristen pengikut Kristus. Murid Kristus. Jadi keluarga Kristen adalah keluarga yang memuridkan anak-anaknya menjadi murid Kristus.
Jadi saudara, kalau seperti itu, apa konsekuensinya? Karena apa saudara? Karena kita ini merasa cukup. Kalau anak-anak udah Kristen, kita pikir pasti selamat. Saudara, KTP saudara boleh Kristen. Tiap minggu saudara ke gereja. Tapi kalau saudara tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara, Alkitab mengatakan, gak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah tanpa melalui Kristus. Kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Kita kalau gak percaya Tuhan Yesus, saudara, kita gak selamat. Itu kebenarannya. Sehingga saudara, kenapa kita harus bawa anak-anak untuk dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena tanpa perjumpaan dengan Kristus, maka hidupnya akan sia-sia. Saudara, Markus 8 ya mengatakan begini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, kenapa nyawa itu mahal sekali? Saudara berani beli, bayar berapa saja asal nyawanya diselamatkan. Itu nyawa di dalam konteks saudara hidup di dunia, betul? Saudara, ketika kita punya anggota keluarga sakit, saudara mau jual rumah, saudara mau jual apa, saudara lakukan supaya dia selamat. Lalu Anda bilang ke dokter, dok, lakukan apa saja supaya anak saya selamat. Saudara, kenapa menganggap yang di dunia begitu penting, tapi saudara tidak menganggap yang di dalam kekekalan yang selama-lamanya. Saudara, anak-anak kita, saudara, kita besarkan untuk dia jadi orang, katanya gitu kan? Jadi orang. Sekarang belum orang. Supaya sukses, terkenal, banyak duit. Saudara, itu yang kita inginkan. Tapi ketika kita membesarkan anak untuk mendapat seisi dunia, tapi di dalam prosesnya dia kehilangan nyawanya, saudara, itu sia-sia. Saudara peduli sekali dengan masa depan yang di dunia, tapi saudara lupa ada masa depan yang untuk selama-lamanya, yaitu kekal. Jiwanya saudara kekal. Jadi saudara, ayo kita peduli. Kalau kita tahu yaitu cuman ikut Tuhan satu-satunya jalan. Kalau kita tahu di dalam Kristus ada keselamatan. Kenapa kita gak mau serius soal ini kepada anak-anak kita? Saudara, tadi pagi saya coba ceritakan. Karena saya di sekolah saudara ya. Tiap hari saya di sekolah, sudah 35 tahun lebih saya ada di sekolah. Saya pikir-pikir orang tua itu lebih pikir, maksudnya begini. Kalau hari Minggu gak ke gereja gak apa-apa. Karena ya paling cuma ditelepon sama kakaknya. Kok gak ke gereja? Ya kurang enak badan. Capek hari Sabtu seharian. Jadi Minggu dia gak bisa bangun. Saudara, seolah-olah kalau gak ke gereja gak kenapa-napa. Tapi jangan sampai gak sekolah. Sekolah udah pilek, udah batuk, sekolah. Rugi kalau gak sekolah. Saudara, sekolah itu minimal 1 tahun 220 hari efektif. Kalau hari Minggu kita cuma 52 minggu. Saudara, kalau saudara gak datang sekali, saudara, lebih besar daripada yang 220 saudara gak datang sekali. Tapi kita merasa apa? Lebih rugi kalau dia gak ke sekolah. Nanti gimana ketinggalan pelajaran. Tapi kalau sekolah Minggu ya gak apa-apa. Ceritanya juga gitu diulang-ulang. Ya, itu lagi ikan besar, Yunus. Itu berapa kali diceritakan. Anak saya juga udah tahu. Saudara menganggap ringan urusan spiritual. Karena kita berpikir itu mah urusan kalau nanti udah mau mati. Saudara, siapa yang tahu anak-anak kita dipanggil Tuhan hari ini? Besok? Minggu depan? Saya punya murid umur 3 tahun meninggal karena demam berdarah. 4,5 tahun karena levernya bermasalah. Ada yang 17 tahun saudara. Dia meninggal. Suicide, bunuh diri. Ada yang 18 tahun. Dia meninggal karena amuba. Ada yang 21 tahun meninggal gak tahu sebabnya.
Karena tahu-tahu temannya ketemu di kamar kos, dia jatuh dari ranjang double bed, begitu dia jatuh turun ke bawah. Nggak ada yang tahu. Lalu saya hari ini sudah tahun ini 61 tahun, kok masih ada? Kenapa murid-murid saya yang masih muda-muda itu sudah pergi dulu? Karena kita nggak tahu kapan setiap orang itu punya garis akhir, garis finish. Kalau dia sudah sampai di garis finish, dia siap nggak ketemu dengan Tuhan? Yakinkan kalau malam ini anak kita, murid-murid sekolah minggu kita, murid di sekolah kita, kalau hari ini dia dipanggil Tuhan, dia ada di mana? Apakah dia ada bersama dengan Kristus? Jadi saudara, ayo mari. Kenapa saudara kita rindu sekali anak-anak memiliki connect, hubungan sama Tuhan. Maka dalam buku itu saudara, dia katakan godly parents, orang tua yang ilahi adalah yang prioritasnya membawa kemuliaan bagi Tuhan karena dia tahu tujuan hidup anaknya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, enggak ada anak yang diciptakan Tuhan itu sembarangan, asal-asalan, enggak ada saudara. Setiap anak diciptakan untuk tujuan Tuhan yang mulia. Kita itu mau mati-matian punya anak, kalau Tuhan enggak kasih anak juga enggak bisa. Lalu kita merasa gini, Tuhan udah cukup. Saya merasa 2 anak laki-laki waktu itu saya udah cukup saudara. Lalu Tuhan kasih lagi yang ketiga, laki-laki pula. Saya bilang gini, Tuhan saya kayaknya udah cukup deh 2. Ini kalau 3 kayak apa nih Tuhan? Ya, tambah suami saya laki-laki, ada 4 laki-laki di rumah. Wah saudara, 4-empatnya demen bola, suka bola lagi saudara ya. Cuman saya satu-satunya wanita yang gak suka bola saudara ya. Jadi waktu saya pikir itu urusan saya, Tuhan ingatkan, no, itu urusanku kata Tuhan. Aku mau kasih anak karena aku punya tujuan. Waktu saya bilang Tuhan kok laki-laki lagi. Lalu Tuhan seperti ingatkan saya, ada satu tokoh hamba Tuhan laki-laki. Lalu Tuhan bilang gini, kalau aku mau jadikan dia seseorang yang kupakai, memang harus laki-laki, ya jadinya laki-laki. Gak bisa kamu yang ngatur. Sudah hari ini anak saya jadi hamba Tuhan. Walaupun tidak sebesar orang yang saya bayangkan, tapi saya tahu Tuhan mau pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara, komitmen kita adalah terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap harta benda, terhadap apapun. Kita tahu karena tujuannya kemuliaan, maka tujuannya adalah untuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah yang kekal. Saudara mau bikin kerajaan di dunia sementara saudara. Raja juga bisa turun, presiden juga bisa turun. Kerajaan apa yang saudara mau bangun di dunia? Sehingga saudara kalau saudara punya komitmen, saudara tahu, saudara pakai hidup saudara, harta saudara, anak saudara hanya untuk dipakai Tuhan. Maka apa yang menjadi prioritas? Prioritas saudara semua pilihan. Apapun Tuhan, dia mau pilih kuliah di mana, dia mau pilih jurusan apa. Kalau itu membuat dia dipakai Tuhan, membuat dia membawa orang-orang dekat dengan Tuhan, itu udah cukup. Saya ketemu banyak orang tua saudara yang begini, kamu tuh kuliah itu tuh emang ada duitnya? Kamu tuh mau jadi hamba Tuhan mau apa? Aduh, hamba Tuhan tuh miskin gitu. Ada tuh masih sampai hari ini masih ada yang begitu saudara. Karena ada murid-murid saya yang saya terus berdoa tiap tahun tuh ada murid saya yang jadi hamba Tuhan. Dan tahun ini juga ada yang lulus dan dia pergi ke sekolah teologi. Tapi saya beruntung sih ada orang tua yang sangat support anaknya menjadi hamba Tuhan. Saudara, kalau punya anak pintar, saudara mau persembahin kasih Tuhan? Kamu sayang, kamu tuh juara 1. Kamu tuh pintar sekali, eksak. Kamu jago loh biologinya, tekniknya. Kok jadi hamba Tuhan? Lalu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan ini ada ya yang kurang-kurang pintar. Nah, kenapa gak ini aja yang jadi hamba Tuhan? Kalau yang itu jadi dokter. Saudara saya masih begitu loh saudara. Waktu anak saya yang ketiga dia memilih mau jadi hamba Tuhan.
Saya masih bilang gini, kamu masuk ke dokteran deh. Karena nilainya tuh bagus. Lalu dia mengingatkan saya, dia bilang gini, Mam, aku jadi dokter memuliakan Tuhan. Aku jadi hamba Tuhan juga memuliakan Tuhan. Sama. Oh iya ya, saya lupa. Kalau itu sama, saya cuma pikir kalau dia dokter, habis itu dia jadi hamba Tuhan, maka bisa kepake kalau dia nanti jadi misionaris. Ya, jadi kamu kuliah aja dulu kedokteran, habis itu nanti kamu lanjut sekolah Alkitab. Saudara, kita itu seperti punya rancangan, kita punya, oh ini maunya kita, ini maunya anak kita. Saudara, no, apalagi sekarang orang tua suka bilang, passion kamu apa? Saudara, anak-anak itu mesti diarahkan. Hidup kamu bukan milik kamu, hidup kamu milik Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan mau kamu kemana? Tuhan mau kamu jadi apa? Doa. Jadi saudara, bukan lagi kita ditentukan untuk, oh ini lebih ekonomis, oh ini nanti, bukan ekonomis sorry. Maksudnya oh ini nanti bisa menghasilkan uang lebih banyak. Oh ini nanti kamu nih lebih banyak kepake kalau kamu ambil jurusan ini. Saudara, kita nggak tahu Tuhan mau panggil dia menjadi apa. Saudara, kita lihat manusia saudara, waktu Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Dan Tuhan bilang beranak cucu. Saudara, manusia dipakai Tuhan untuk menjadi co-create, ikut mencipta. Maka saudara, manusia itu bisa mencipta dari apa yang ada. Ya, manusia dikasih kreativitas. Dia bisa create. Saudara, begitu hebat saudara, apalagi kalau saudara ngelihat lukisan-lukisan, wow hebat ya. Saudara, kalau setiap kali teman kirimin di China seperti apa, saya bilang ini orang tuh pada pintar-pintar amat ya. Tuhan kasih kepintaran itu, co-create, co-rules. Untuk apa? Menaklukkan bumi, berkuasa atas binatang-binatang. Di air, di udara, di darat saudara. Semua saudara itu manusia bisa menguasai. Lalu Tuhan panggil lagi, diambilnya manusia, ditempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wow, Tuhan ambil manusia menjadi rekan kerja Allah, co-worker. Saudara, bukankah manusia itu mulia dan berharga? Tuhan mau pakai. Nah, Tuhan kasih perintah saudara. Perintahnya apa? Di dalam Kejadian pasal 2. Tuhan Allah kasih perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, cuman satu pohon. Cuman satu hukum. Cuman satu perintah saudara. Jangan kau makan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Saudara, tapi saudara, kita lihat bagaimana iblis, si raja dusta itu, dia mengelabui, dia menipu, berbohong. Dengan gaya iblis, saudara, dia gitu. Kamu semua pohon gak boleh kan? Hah? Enggak. Semua pohon boleh, cuman satu pohon kok yang enggak. Lihat, Hawa masih tetap tahu akan rules itu. Tapi iblis masuk lagi. Ya katanya kamu kalau makan kamu mati ya. Sesungguhnya kamu gak akan mati. Matamu terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, manusia digoda. Oh, dia kepingin seperti Allah. Ini waktu dia mau makan buah itu bukan karena dia lagi kelaparan. Dia boleh makan buah. Semua pohon boleh dia makan, saudara. Tapi hati yang sombong, kepingin jadi seperti Allah, itu mengerikan sekali. Maka saudara, saya setiap kali mengingatkan orang tua. Kalau Anda punya anak pintar, punya anak hebat, tapi gak takut Tuhan, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Karena dia bisa melawan Tuhan, dia bisa memberontak kepada Tuhan. Dan itu kejatuhan. Saudara, lebih baik punya anak biasa-biasa. Tapi dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan.
Kalau dia cinta Tuhan, masa Tuhan gak cinta dia? Kalau dia cinta Tuhan, wong dia gak cinta Tuhan, ya Tuhan mengasihi, apalagi dia cinta Tuhan. Masa Tuhan gak akan pakai dia? Ayo saudara, buat anak-anak saudara dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan hidup bagi Tuhan. Jadi saudara, dilanggarlah firman Tuhan ini. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Saudara, bunyi langkah yang biasanya membuat Adam dan Hawa ini akan berlari menghampiri. Karena itu memang yang biasa. Sudah dia hafal, sudah dia tahu itu langkah Tuhan. Tapi kenapa dia bersembunyi? Saudara lihat ya, dosa itu membuat orang itu bersembunyi, saudara. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 11, Allah memanggil manusia. Di mana engkau? Allah menghampiri, Allah berinisiatif, Allah yang cari. Saudara, waktu manusia disconnect sama Allah, lihat inisiatif Allah bukan? Saya mau tanya, waktu Anda disconnect dengan pasangan Anda, waktu Anda disconnect dengan anak Anda, apa yang Anda lakukan? Suami istri berantem, nggak ngomong. Hari pertama nggak ngomong, hari kedua nggak ngomong, hari ketiga nggak ngomong. Karena masing-masing nunggu, lu ngomong dulu. Ngomong dulu. Gua nggak akan ngomong kalau lu nggak ngomong dulu. Anak ke orang tua. Anak yang marah. Orang tua bilang, kamu yang marah. Kamu yang ini, kamu yang mesti datang dulu minta maaf sama papa. Saudara, saya tahu nggak mudah saudara. Untuk punya sikap hati. Bagaimana kita datang menghampiri. Karena waktu menghampiri perlu kerendahan hati. Jadi saudara, kita melihat di sini ketika manusia berpisah, disconnect dengan Tuhan. Yesaya 59 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya juga gak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan itu gak tuli. Tuhan itu mampu menolong. Tapi apa yang jadi pemisah itu dosa. Apa yang menjadi pemisah itu kejahatan. Karena apa? Tuhan tuh yang kudus gak bisa ketemu dengan yang jahat. Tuhan yang baik gak bisa ketemu dengan yang jahat. Sehingga ketika gak bisa ketemu saudara, terpisah. Terpisah karena dosa. Jadi saudara ngelihat seperti ini ada satu gambaran. Bagaimana dosa memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga mau tidak mau Kristus harus datang ke dalam dunia. Sebagai jembatan. Supaya yang disconnect menjadi connect. Supaya yang terpisah, supaya itu jadi nyambung. Jadi jembatan. Saudara, saya sering mengingatkan orang tua, hai orang tua. Ketika anakmu marah. Ketika anakmu kunci pintu, nggak mau keluar kamar. Ketika anakmu ngeblok. Saya tahu zaman sekarang anak-anak kalau marah tuh mengerikan saudara. Kita dulu ya kalau kesel sama orang tua, ya nggak berani lah. Paling cuma ngomong seadanya. Anak tuh sekarang saudara bisa kabur dari rumah. Kabur, bisa ngeblok orang tuanya. Saya sekarang sedang menghadapi seorang pria saudara, sudah dewasa. Bertahun-tahun dia tidak mau bicara dengan ibunya. Marah sama ibunya. Saya tahu dia pahit. Tapi saya cuma bilang hanya karena anugerah Tuhan saya bilang kamu bisa mengampuni orang tuamu. Ya saya nggak bisa bu, saya sakit. Saya bilang kamu tahu Tuhan Yesus mati untuk menyembuhkan luka-lukamu. Luka-lukamu Tuhan harus dengan bilur-bilurnya menyembuhkan lukamu. Kamu mau terima enggak? Kenapa kamu terus pahit? Kenapa kamu terus sakit? Jadi saudara, Allah ingin sekali dia berhubungan dengan kita. Maka saudara, incarnational love itu Allah datang ke dalam dunia. Inisiatif, dia turun.
Dia turun ke dunia, mestinya dia Allah, saudara. Saya tuh kadang-kadang juga mikir ya, kalau Tuhan kayak kita sih gak selamat kayaknya ya. Soalnya apa, saudara? Kadang-kadang kita ada gengsinya, kita ya siapa yang salah duluan, dia dong yang datang. Saudara, ini kita, kalau kita yang datang, kita gak mampu. Jadi Allah yang datang, dia datang, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Sama. Saudara, inilah kenosis. Dia menjadi sama. Kita tuh gak mau jadi sama, saudara, dengan orang yang bersalah. Kamu masalah, saya mah baik. Berapa banyak pasangan yang mengatakan, iya, kalau dia begini, kalau dia janji begini, baru saya mau. Kenapa, saudara? Karena kita merasa lebih baik, lebih benar, lebih hebat dari dia. Mari saudara, kita sekarang berpikir, siapa kita? Kita sama manusia berdosa, cuman beda dosanya. Dia dosanya selingkuh, tapi kita dosanya sombong. Sama-sama berdosa. Jadi saudara, ketika Allah turun, dia rela menjadi jembatan. Saudara, saya bilang orang tua bersedia jadi jembatan. Jembatan itu harus rebah. Jembatan itu diinjak-injak untuk bisa nyebrang sampai ke sana. Saudara rela. Ini untuk apa? Supaya bisa connect. Supaya bisa nyambung lagi. Jadi saudara, kalau kita melihat itu saudara, saya teringat kepada satu lukisan. Lukisan ini The Creation of Adam. Michelangelo, saudara. Lukisan ini ada di langit-langit Kapel Sistina di Vatikan, Roma. Saudara, kalau Anda pergi ke Eropa, saudara pergi ke museum kerajaan atau ke kapel, saudara, itu langit-langitnya semua dilukis. Kita tuh kadang-kadang mikir, itu ngelukisnya gimana? Karena tinggi sekali. Dan ada satu lukisan tentang bagaimana Adam diciptakan. Dan ada satu gambar, yaitu gambar tangan. Next, saudara. Ya, gambar tangan menyentuh. Saudara, tangan yang sebelah kanan itu tangan Allah. Tangan yang punya power. Tangan yang terkulai itu tangannya Adam. Yang tadi ada gambar Adam. Saudara, tangan yang itu seperti dia mau menyentuh manusia. Karena Tuhan tahu manusia gak bisa hidup tanpa Allah. Saudara, napas saudara berhenti aja, saudara udah selesai. Iya kan? Kita tuh bagaimana sombong sama Tuhan, gak bisa. Jadi saudara, lukisan ini mengingatkan betapa Allah ingin sekali connect dengan kita. Ada kata halak, saudara, di dalam Kejadian 5:22. Kata halak ditulis di situ bergaul. Henok bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Halak berjalan bersama-sama. Saudara, kata bergaul di sini, kata connect. Ya, jadi connect, saudara. Itu apa yang bisa menjadi connect? Yang pertama, harus punya same direction. To have same direction. Arah yang sama. Baru bisa connect. Kalau satu ke kiri, satu ke kanan, gak bisa. Bagaimana Nuh melakukan semuanya itu tepat, searah. Ya, Tuhan suruh apa, dia lakukan apa. Saudara, ketika mau kemana, sangat ditentukan tujuan dan arah. Baru bisa sama-sama jalan. Kalau arahnya beda, saya ke timur, di situ ke barat, ya nggak bisa ketemu. Jadi tujuan ini, saudara, itu menunjukkan tujuan yang jelas. Karena kalau kita hidup, katanya nggak punya tujuan yang jelas, ya udahlah kita mau hidup kemana ya. Mau ngapainnya lihat aja, biarkan seperti air mengalir. Oh saudara, maka dikatakan is like driving with no destination and no direction. Next. Jadi itu seperti orang bawa mobil, nggak tahu arahnya kemana. Ya udah muter, mau kemana? Ada satu kisah, saudara, Alice in the Wonderland. Ini cerita anak-anak.
Si Alice ini tersesat di hutan. Ya dia jalan-jalan di hutan, kok muter-muter ini. Dia tanya sama kucing cashiernya. Dia bilang, kucing, dia bilang, which road do I take? Jalan mana nih yang saya mesti ambil? Lalu kucingnya tanya, kemana kamu mau pergi? Lalu Alice bilang, nggak tahu, nggak ada tujuan. Oh, kalau nggak ada tujuan, dia bilang, kamu kemana aja juga oke. Mau ke kiri oke, ke kanan oke, ke depan oke, ke belakang oke. Karena kamu gak punya tujuan. Jadi jalan mana yang kamu ambil juga boleh. Saudara ngerti. Orang yang hidupnya gak ada tujuan terus muter. Jadi kenapa arah itu mesti sama? Jadi saudara sebagai keluarga. Saudara kasih tahu hidup kita ini untuk apa nak? Maka keluarga harus punya visi. Visinya apa? Itu arah. Hidup kita tuh bukan kayak air mengalir. Saudara, hidup kita itu berarti sekali. Kita gak cuma tinggal nunggu pagi, pagi nunggu malam, malam nunggu pagi. Selama saudara belum dipanggil Tuhan, saudara harus hidup memberi buah. Kalau udah selesai mah Tuhan pasti panggil. Teman saya tanya, aduh gue kok rasanya hidupnya gak berarti ya. Saya bilang gini, kamu mesti bertobat lo ngomong seperti ini. Hidup kamu berarti. Kalau hidup kamu udah gak berguna, gak berarti, Tuhan udah panggil kok. Tuhan belum panggil, artinya kamu masih punya tugas. Jadi saudara, yang kedua, harus punya same speed. Tadi arah yang sama, sekarang kecepatannya sama. Bagaimana Nuh menurut petunjuk Allah. Maka Nuh tuh ngikutin saudara. Dia disuruh ambil kayu ini, berapa hasta, disusun. Saudara, dia gak punya blueprint. Gak punya contoh bikin bahtera seperti apa. Gak tahu. Tapi dia ngikutin. Ini Tuhan suruh bikin jendelanya di sini. Tuhan suruh bikin tingkatnya di sini. Karena dia juga gak kebayang. Nanti binatang-binatang yang masuk. Saya kebayang ya. Oh ada jerapah. Berarti tinggi. Nah ini mungkin buat jerapah. Tapi di sini mesti ada kandang ayam. Oh saudara, kan itu semua binatang masuk. Bagaimana dia bisa dengan pikirannya yang terbatas. Bisa semua binatang itu sepasang saudara bisa masuk. Itu kalau bukan Tuhan yang tuntun, yang pimpin, rasanya mustahil. Jadi memang luar biasa ya saudara ya. Ketaatan Nuh untuk same speed. Enggak kecepatan, enggak kelambatan. Jadi saudara, kita lihat di sini ada gambar sapi. Sapi besar, sapi kecil. Di sini dikatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa saudara bisa enak dan ringan? Kuknya ini, kuk tuh yang kayak kayu saudara. Kayu yang ditaruh di lehernya sapi, kerbau. Kuk itu yang sapi junior. Itu ikutin aja. Ikutin karena yang mikul itu sapi seniornya. Ikutin, mau ke kanan, ikutin, mau ke kiri, ikutin. Itu akan jadi gak enak, akan jadi sakit, akan jadi berat kalau yang sapi besarnya ke kiri tapi dia mau ke kanan. Wah saudara. Atau sapinya mau jalan, dia rem, dia mundur. Sapinya mau jalan lebih cepat, dia lebih lambat. Ya pastilah ketarik saudara. Pastilah itu akan jadi berat. Jadi saudara, ikutin aja Tuhan mau apa. Enggak susah saudara. Di situ dikatakan, kuk aku itu enak, bebanku ringan. Kemana kita pergi, yang penting kita sama siapa. Buat apa kita jalan di tempat yang terang tapi sendirian, enggak jalan sama Tuhan. Ngeri saudara. Next slide. Ngeri sekali kalau kita jalan tanpa Tuhan.
Ada seorang hamba Tuhan, dia cerita anaknya mau ke Jerman, mau kuliah. Mamanya pernah kuliah di Jerman, papanya juga. Dia tahu bagaimana negara itu sekarang udah makin sekular. Jadi saudara, mamanya udah pesan-pesan 3 bulan sebelum pergi. Perjalanan ke airport ngomong lagi. Wah, jalan mau ke imigrasi masih ngomong, nanti ya kamu tuh hati-hati loh. Kalau kamu minum, kamu jangan kamu ke toilet balik, jangan minum lagi. Wah, terus nasihat demi nasihat. Akhirnya papanya gemes juga saudara. Karena kayaknya udah kayak ulang. Papanya cuma tarik tangan anaknya. Nah, begitu kamu masuk, belok, enggak lihat papi mami lagi. Cuman ada 2 pilihan. Mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan. Itu kayaknya merangkum apa yang mamanya ngomong. Mau jalan sendiri apa jalan sama Tuhan. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita saudara, mari kita memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Melihat seperti Kristus melihat, berpikir seperti Kristus berpikir. Merasa seperti Kristus merasa, Christ likeness. Kita makin serupa dengan Dia. Kalau Anda bingung saudara, satu hari mau ambil keputusan apa, saudara langsung pikir, ini kalau Tuhan Yesus sekarang ada di sini, kira-kira keputusan apa yang Dia akan ambil. Sehingga pendiri World Vision, Bob Pierce, dia bilang begini, Tuhan buat hatiku sama kayak hatimu. Kalau hatimu broken, kalau hatimu patah, biarlah hatiku juga ikut patah. Jadi bisa ngerasain hatinya Tuhan. Detak jantungnya Tuhan kita bisa rasa. Tuhan berduka enggak? Allah berduka enggak? Tuhan berduka untuk dosa. Tapi Tuhan punya belas kasihan kepada orang yang berdosa. Tuhan membenci dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Apakah kita bisa sama seperti Kristus? Kita benci dosa. Tapi kita tidak membenci orang yang berdosa. Dia perlu dikasihani. Dia perlu diberikan belas kasihan. Saudara, kalau kita mau connect tadi arahnya mesti sama. Kalau kita mau connect kecepatannya mesti sama. Tapi kalau kita mau connect yang ketiga, kita juga harus punya waktu bersama. Saudara, bagaimana connect? Ini udah jalan sama-sama nih. Jalan sama-sama ya, kayak kita di mall. Jalan menuju lift, sama-sama. Tujuannya sama, ke lift. Tapi kita nggak ngomong, boro-boro ya nggak kenal kan, ya namanya nggak connect. Connect itu berarti ada komunikasi. Jadi relasi ditentukan daripada komunikasi. Kita berkomunikasi, ngobrol. Berapa banyak waktu saudara ngobrol sama Tuhan? Berapa banyak saudara ngobrol dengan anak? Saudara, ngobrol tuh bukan basa-basi ya saudara ya. Dan ngobrol itu bukan interogasi. Udah bikin PR? Ulangan besok ada. Udah diberesin belum buku? Saudara, itu namanya tanya jawab. Bukan komunikasi. Saudara, komunikasi itu dari hati ke hati. Apakah anak saudara mau menceritakan kegagalannya kepada saudara? Apakah dia berani ngomong tentang dosanya? Saudara, kalau saudara bilang gini, saya deket kok sama anak. Saya bilang gini, kalau deket sama anak, jangan bilang, anak saya apa-apa cerita sama saya. Oh, apa-apa cerita. Saya mau tanya, dia menceritakan tentang dosanya? Dia berani berkata tentang kegagalannya? Saudara, sedekat apa saudara dengan Tuhan? Apa yang saudara ceritakan kepada Tuhan? Saudara datang ke Tuhan dengan air mata. Saudara bilang apa? Jadi saudara, orang-orang yang berkomunikasi saudara,
yang berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan dia yang bicara, tapi dia juga mendengar. God speaks to those who take time to listen. Kepada yang mau mendengar Tuhan bicara. Tapi Tuhan juga mau mendengar kepada yang mau ngomong sama Tuhan. Jadi saudara, doa itu kita tuh bukan lagi ngomong begini, Tuhan tolong berkatin anak saya, suami saya, istri saya, usaha saya. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara, itu mah daftar pesanan. Bukan doa. Tuh kadang-kadang doa saudara nyanyi, menyembah. Saudara bisa nangis, saudara merasakan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saudara, makanya doa tuh nggak, doa apa adanya aja. Tuhan ngerti semua bahasa kok. Apa adanya. Saya kadang-kadang kalau minta, ada satu guru, Bu, ibu pimpin doa. Bu, saya nggak bisa doa. Kata-kata saya nggak bagus. Oh, Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Orang lain nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti ya. Udah doa aja. Ibu nyamannya pakai bahasa apa? Ibu pakai bahasa apa? Jadi saudara, ayo kita ini berseru kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Karena memang Tuhan mau. Apabila kamu berseru dan datang berdoa, aku akan mendengarkan. Tuhan kangen, Tuhan rindu. Tuhan kepingin kita ngomong. Sekarang gini, Tuhan tahu gak sih kebutuhan kita? Tahu. Jadi kita gini, Tuhan Engkau maha tahu. Engkau tahu semua kebutuhanku. Jawablah Tuhan, berikanlah. Amin. Ya, sama aja kayak kita sama anak. Anak datang, cerita dong, enggak kan mama udah tahu aku. Kamu mau minta apa? Gak usah, mama kan udah tahu. Loh, tapi kan kita mau anak cerita, anak minta. Bukannya kita gak tahu. Tapi kita mau saudara, connect, ngobrol. Nah, jadi saudara, Tuhan bilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberitahumu. Saudara, Yeremia 33 ayat 3. Berseru, maka aku akan menjawab engkau. Memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan kasih tahu rahasia. Saya tuh kadang-kadang saudara konseling orang. Saya kan gak tahu orang itu. Baru ketemunya juga saat itu. Tapi saya bilang begini. Tuhan, saya nggak tahu orang ini. Sungguh mati saya nggak kenal. Ini orang juga mau ngomong apa saya nggak tahu Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya. Kalau orang ini sampai datang ke saya pasti Tuhan mau pakai saya. Saudara, itu 2 jam bercakap-cakap. Saya setiap kali saya tanya, Bu, apakah ibu ini? Kok ibu tahu? Bu, apakah? Kok ibu tahu? Oh, saya bukan cenayang, bukan. Tapi seperti kayak Tuhan kasih tahu arahnya. Orang ini seperti ini, coba kamu tanyakan. Oh iya benar Bu, benar banget. Duh, saya cuma bilang kalau begitu, yang mempertemukan kita Tuhan. Ibu datang kepada Tuhan. Saya gak sanggup, saya gak mampu, tapi Tuhan mampu. Jadi saudara, kita melihat bagaimana seorang Billy Graham, dia juga datang kepada Tuhan. Dia bilang kehidupan orang Kristen itu gak selamanya wah lancar, jaya, wah enak, di jalan tol. Enggak. Saudara, mungkin ada satu waktu saudara dapat berita mengejutkan. Berita yang saudara gak mau dengar. Ma, Pak, aku hamil. Ma, Pak, aku mau mati. Istriku, aku baru di PHK. Atau saudara mendengar dokter bilang Anda sudah stadium 4. Saudara, kita tuh jadi orang Kristen enggak lepas daripada hal-hal itu. Jangan kita komplain, oh percuma dong ikut Tuhan. Kok saya masih dikasih sakit? Loh, saudara,
Kita dikasih sakit. Tapi Tuhan cuma bilang, iya karena kamu masih punya badan, ada kedagingan. Saudara, tapi Tuhan bilang, aku menyertaimu. Engkau tidak sendiri di dalam sakitmu. Di dalam penderitaanmu, engkau tidak sendiri. Maka saudara, Billy Graham bilang begini, kalau saya di dalam kondisi yang lagi down, saya datang sama Tuhan. Doanya cuma 2. Lord, please forgive me or help me. Tuhan, ampunin saya dan tolong saya. Singkat, jelas, cuma 2 itu. Ampuni saya, tolong saya. Tapi Tuhan mau connect sama kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, sama seperti Billy Graham berdoa. Tuhan tolong, Tuhan ampuni. Kami juga mau datang kepada Tuhan. Karena kami seringkali lupa sama Tuhan. Kami pikir kami bisa. Kami pikir kami mampu. Tapi Tuhan, kami manusia biasa yang sangat terbatas. Bisa salah. Jatuh lagi dan jatuh lagi. Tuhan, ampuni kami. Kami mau terkoneksi dengan Tuhan. Kami mau terhubung dengan Tuhan. Kami tidak mau berpisah, kami tidak mau bersembunyi. Kami tidak mau melarikan diri dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengejar kami. Kasih setiamu, kemurahanmu Tuhan, mengejar kami. Engkau mau terhubung kembali dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami pikir kami bisa hidup sendirian tanpa Engkau. Tolong kami Tuhan. Juga dengan anggota keluarga kami, dengan anak-anak, dengan pasangan. Kalau selama ini kami membiarkan disconnect itu terjadi. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami sepulang dari tempat ini. Kami akan menghampiri mereka, kami akan menyapa mereka. Kami akan memeluk mereka sebagaimana Tuhan lakukan itu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang ya dan amin. Kami berdoa, kami berserah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin.